رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Fattahu ya Alim. Amin. Wa qulubina bi nuri ma'rifatik. Amin. Wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi Amin. ila nuril fahmi wal ilmi. Amin. Waftah alaina abwaaba ilmika. Amin. Wa fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Amin. Wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Allahumma sallimna wa sallim dinana Amin. wa sallim ahlana wa auladana wa Amin. dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusud jama'ah mulik Amin. nafati dunya wal akhirah wa la tusruf waqtana za'imanana Amin. wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna Amin. wa rizqna khairai dunya wal akhirah Amin. innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Amin. Wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Amin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Amin. Allahumma ansur man nasara din. Amin. Wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin. Amin. Fi Filastin. Amin. Wa fi Suriya. Amin. Wa fi Lubnan. Amin. Wal Yaman. Amin. Min aduwwihim. Amin. Al-Israiliyin. Amin. Al-Sihiyoniyin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sore ini kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam kajian tafsir Al-Quran Surah Al-Hadid Al-Hadid pada halaman 180. 80. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan bapak-bapak hadir di majelis Quran sore ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin ya Allah. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Amin. Prestasi kerjanya gemilang. Amin ya Allah. Keluarganya sakinah. Amin. Dan bisa meraih husnul khotimah. Amin. Hari ini kita melanjutkan halaman 180 baris kedua dari bawah. Ya. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum bin nifaq wa tarabbastum bil mu'minina ad-dawaira wartabtum sakakatum fi dinil Islam wa gharratkumul amaniyu al-atma'u hatta jaa amrullah al-maut wa gharrakum billahil ghurur asyaiton fal yawma la yukhadhu bil ya'i wat ta'i minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun naru hiya maulakum aula bikum wa bi'sal masir. Ya alam yakni
yahnil lillazina amanu nazalat bi sya'ni sahabati lamma aktsaru limiza Bisa. an takhsha'a qulubuhum li zikrillahi wa ma nazzala bitasydidi wa takhfifi minal haqq al-Qur'an wa la yakunu ma'tufun ala tahsya'a kallazina utul kitaba min qablu humul yahudu wan nasara fatala alaihimul amadu az-zamanu bainahum wa baina anbiyaihim faqasat qulubuhum lam talin li zikrillah wa katsirun minhum fasiqun i'lamu hitabun lil mu'mininal mazkurin annallaha yuhyil arada ba'da mautiha bin nabati fakadzalika yaf'alu bi qulubikum yarudduha ilal khusyu' qad bayyana lakumul ayat ad-dallata ala qudratina bihadza wa ghairi la'allakum ta'qiluna innal musaddiqina minat tasadduqi udghimatut ta'u bisadi ayil ladzina tasaddaqu wal musaddiqati allati tasaddaqna wa fi qira'atin bi takhfifis sadi fihima min tasdiq al iman wa aqradullaha qardan hasana rajiun ila zukuri wal ithasi bit taglibi wa utipal fi'lu alal ismi fi salatil al la'annahu fiha halla mahallal fi'li wa zikrul qardi biwasbihi ba'da tasaddaqi takidul lahu yudha'afu wa fi qiraati yudha'afu bitasdidi ay qarduhum lahum wa lahum ajrun karim. Bapak dan hadirin sekalian, kita simak apa maknanya ayat dalam surah Al-Hadid ini menjelaskan hal-hal yang bersifat futuristik, sesuatu yang bakal dialami oleh manusia setelah kiamat. Jadi bagaimana nasib manusia nanti setelah kiamat berlangsung. Ayat dengan pola futuristik seperti ini punya tujuan bagi orang yang beriman, menyadarkan pentingnya melakukan persiapan bagaimana hari kiamat bisa dilewati dengan sukses. Persiapannya apa? Iman dan amal saleh. Bagi mereka yang tidak beriman, ketika membaca ayat ini atau mendengarkan ayat ini, diminta untuk sadar bahwa hidup yang selamat kalau beriman. Mari kita simak. Apa katanya? Qalu. Mereka menjawab. Siapa mereka? Mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, munafikin yang ada di A'raf. Jadi nanti di hari kiamat ada surga, ada neraka, ada A'raf. Bala, mereka menjawab benar. Walakinnakum, tetapi kamu fatantum anfusakum, telah mencelakakan dirimu sendiri binifak, dengan kemunafikan. Jadi perilaku munafik dengan berpura-pura seolah-olah beriman padahal kufur, itu mencelakakan pelakunya. Yang dibutuhkan adalah ketulusan, kesungguhan, kesamaan antara perilaku dengan hati. Fatarabbastum, dan kamu menunggu, bil mukminin ad-dawair, terhadap orang-orang mukmin tertimpa bencana. Jadi orang-orang yang tidak beriman ketika masih hidup di dunia, mereka mengharapkan kapan orang Islam, orang mukmin itu binasa. Kapan Nabi Muhammad itu celaka, kata gitu. Wartabtum, dan kamu ragu-ragu. Sakaktum fi dinil Islam, kamu ragu-ragu dalam agama Islam. Benar nggak Islam? Nabi Muhammad benar apa enggak? Mereka nggak yakin kalau Nabi Muhammad itu benar.
Mereka tidak percaya kalau Quran itu wahyu. Wa gharatkumul amaniyu, serta ditipu oleh angan-angan kosong. Al-atma, kerakusan. Orang kalau hidup dengan angan-angan, hidupnya tidak realistik, tidak yang sesungguhnya. Mereka rakus katanya, memperturutkan hawa nafsu, hatta sampai atau sehingga ja'a amrullah, datanglah ketentuan Allah, al-maut, yaitu kematian. Kamu dulu waktu di dunia, kata orang-orang beriman nanti di hari kiamat, ketika melihat orang-orang musyrik, kafir, munafik itu, kamu di dunia kamu ragu sama Islam, kamu nggak percaya kalau Nabi Muhammad benar, kamu tidak menerima Quran, kamu mencelakakan dirimu sendiri. Sekarang kamu rasakan akibatnya, sampai kamu mati kamu nggak bertaubat. Wa gharrakum billahil ghurur, dan kamu ditipu terhadap Allah oleh yang amat penipu. Maksudnya apa? Syaitan. Diangan-angankan, dikasih bayangan-bayangan bagus seolah-olah benar padahal salah. Fal yauma, pada hari ini kata orang-orang beriman, la yukhadhu minkum fidyatun, tidak diterima. Bilya wa ta boleh dibaca pakai ya, yukhadhu boleh dibaca pakai ta. La tukhadhu, kalau dibaca yukhadhu diterima, tukhadhu diambil. Minkum, tebusan, fidyatun, dari kamu. Pada hari ini kamu dulu di dunia kaya, kamu nggak bisa nebus kekayaanmu itu untuk tidak masuk neraka. Wala minal ladzina kafaru, dan tidak pula dari orang-orang kafir. Kamu nggak bisa punya teman banyak, meskipun teman-teman kamu itu dulunya waktu di dunia orang bagus-bagus, hebat-hebat, nggak bisa nolong. Di hari kiamat yang paling bisa nolong cuma Allah. Ma'wakumun nar, tempat kamu kembali adalah neraka. Ya maulakum, dialah tempat berlindung kamu, katanya. Aulabikum, lebih utama untuk kamu. Wa bi'sal masir, dan sejahat-jahat tempat kembali itulah neraka. Sampai di sini pelajarannya apa? Hidup di dunia harus diisi dengan iman dan amal soleh, dan percaya kalau kiamat pasti, percaya kalau akhirat ada. Bapak ini mau duduk ngaji, mau sholat asar, karena Bapak percaya kiamat akan terjadi dan akhirat akan ada. Karenanya Bapak punya harapan, punya ekspektasi. Dengan harapan itu Bapak kemudian mau beramal soleh. Ya mudah-mudahan dengan sholat saya, dengan amal soleh saya, dengan bekerja maksimal, prestasi kerjanya gemilang, saya dapat keselamatan di akhirat. Orang macam Abu Jahal karena nggak percaya kiamat, nggak percaya akhirat, karena menurut Abu Jahal orang kalau sudah mati nggak bisa hidup lagi. Terus saya tamat udah, hidupnya isinya apa? Hawa nafsu, senang-senang aja, nggak pernah mau berbuat baik. Jadi apa gunanya tuh belajar ini? Untuk menanamkan optimisme bahwa hidup ini tidak cuma di dunia, tapi ada di akhirat. Untuk itu saya mesti mempersiapkan dengan baik. Sampai situ ayatnya. Sekarang kita lanjut. Alam yakni, gitu. Belumkah datang waktunya, yakni lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Nazalat fi sya'ni sahabah. Ayat ini turun tentang keadaan perilaku sahabat Nabi. Lama aktsarul mizah, tatkala mereka memperbanyak perkataan senda gurau. Senda gurau itu bercanda. Nabi Muhammad mengatakan senda gurau itu kalau diperbanyak gak bagus. Nabi pernah bersenda gurau, tapi senda guraunya benar. Kalau bercanda yang tidak baik itu buang-buang umur aja. Nabi Muhammad juga pernah bercanda tapi benar gitu. Misalnya Nabi pernah didatangi seorang ibu tua. Si ibu itu bilang, ya Rasulullah,
doakan saya biar masuk surga. Kata Nabi, ya ummi, ibu katanya, inna fil jannah laisa lah ajuz. Surga nggak ada nenek-nenek. Wah, begitu dengar Nabi bilang di surga nggak ada nenek-nenek, nangis dia. Aduh, katanya saya hidup setua ini nggak bakal masuk surga nih katanya gitu. Terus Nabi tanya, amat takla'in Al-Quran? Apa ibu nggak baca Quran? Baca katanya. Kata dia, kata si ibu itu, bukankah di Quran ada ayatnya, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atroba li ashabil yamin. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami akan menjadikan manusia di dunia sekarang ini, nanti di akhirat baru lagi. Maksudnya wanita-wanita di dunia sekarang ini, nanti di akhirat, di hari kiamat baru lagi, muda lagi, umurnya 30 tahunan, seperti orang umur 30 tahun. Faja'alnahun abkara, kami jadikan wanita-wanita di surga itu katanya semuanya abkar. Abkar itu perawan. Uruban atroba. Uruban atroba itu artinya menarik. Kenes, apa kenes? Jadi nyenengin, indah lah, indah. Ketika diceritain ayat itu tuh gue tadinya nangis ketawa dia. Itu bukan bercanda, emang bener gitu. Artinya wanita yang sekarang ada di dunia nanti bakal masuk akhirat baru lagi. Berdasarkan alasan itu bercanda boleh, cuman yang bener gitu. Bercanda yang nggak boleh gimana, yang menimbulkan sakit hati atau melukai perasaan orang. Misalnya, masih hidup lu orang jelek. Orang jelek miskin lagi lu. Ngomong begitu tuh melukai hati orang. Meskipun maksudnya bercanda. Kalau kita ketemu teman, kenapa kita nggak bilang assalamualaikum, apa kabar? Jadi bercanda boleh, cuman kalau yang tidak baik mesti dihindari. Nah, ketika para sahabat lagi sering pada bersilah gurau, ayat ini turun. Alam yakni, belumkah datang masanya bagi orang yang beriman antakhsha qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Maksudnya daripada bercanda begini mendingan zikir dong. Daripada yang bercanda nggak karuan yang menimbulkan luka di hati orang lain, mendingan ingat Allah gitu. Wa ma nazzala minal haqqi, dan kepada kebenaran bitasydid wa takhfif, yang telah turun dengan tasydid dan takhfif. Jadi boleh dibaca nazzala, boleh. Yang telah turun boleh juga dibaca wa ma nazzala. Dan kepada kebenaran yang telah diturunkan. Minal haqqi, ialah kebenaran itu Quran. Kenapa Anda buang-buang umur aja hanya untuk bercanda-bercanda begini? Kenapa nggak baca Quran aja? Bukankah baca Quran itu menghasilkan ketenangan batin? Bukankah zikir itu menimbulkan kedekatan pada Allah? Wala yakunu, janganlah kamu jadi mereka katanya. Ma'tuf ala taksha, diatofkan kepada lafaz taksha. Kalladzina utul kitab, seperti orang-orang yang telah diberikan kitab suci. Min qablu, sebelum kamu. Siapa ini maksudnya? Umul Yahud wa Nasara, mereka orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Allah bilang jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Dulunya fatola alaihimul amad, kemudian berlalulah atas mereka masa yang panjang. Az-zaman bainahum wa baina anbiya'ihim, zaman di antara mereka dan antara nabi-nabi mereka. Setelah nabi-nabinya wafat, nabinya diangkat ke langit, zamannya berganti, faqasat qulubuhum, lalu menjadi keras hati mereka. Maksudnya ketika Nabi Isa masih ada, mereka masih nurut. Begitu Nabi Isa sudah diangkat ke langit, umatnya bergeser. Waktu Nabi Isa masih ada, Nabi Isa mengajarkan sembahlah Allah, jangan yang lain. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit, orang Nasrani berubah. Kata orang Nasrani, Al-Masih ibnullah, Al-Masih putranya Allah. Geser. Orang Yahudi dulu waktu zaman Nabi Musa,
diajarkan sembahlah Allah saja, jangan yang lain. Ketika Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, bergeser lagi Yahudi. Kata orang Yahudi, wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Kata orang Yahudi, Nabi Uzair anak Allah. Bergeser udah. Tadinya tauhid jadi musyrik. Jangan kayak mereka, kata gitu. Kamu orang beriman, jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Faqasat qulubuhum, hati mereka jadi keras. Lam talin li dzikrillah, tidak lunak hati mereka untuk mengingat Allah. Sampai di sini ayat ini kan ngasih tahu hati itu bisa keras, bisa lembut. Iya. Hati itu keras kalau nggak ada zikir. Ya. Hati itu lembut kalau dibawa zikir. Bapak bisa rasakan deh. Bapak baca Quran 2 lembar misalnya gitu. Itu hati kita lain rasanya. Teduh, nyaman, tenang, gitu. Lembut, gitu. Dan lebih santun, lebih baik. Kalau hati nggak pernah baca Quran, kasar, ngomong kasar, sikapnya juga nggak ada pakai perasaan. Dulu katanya ketika nabinya masih ada, mereka tetap bertauhid. Begitu nabinya sudah wafat, mereka berubah. Wa katsirun minhum fasikun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu durhaka. Tahu kalau Nabi Muhammad tapi nggak mau ikut Nabi Muhammad. Orang Yahudi itu. Yahudi. Kalau orang Yahudi yang jujur, mestinya begitu tahu Nabi Muhammad masuk Islam. Emang ada orang Yahudi masuk Islam? Banyak. Di zaman Nabi di Madinah ada Abdullah bin Salam. Begitu ketemu Nabi dan dapat menjelaskan seperti apa Quran, Abdullah bin Salam langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar amantu billah wa bi rasulih. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa tiba-tiba dia bilang? Karena dia bilang Rasul ini yang dijanjikan Allah dalam kitab Taurat. Saya percaya ini Rasul. Nah, jadi banyak orang Yahudi masuk Islam. Bapak dan Ibu sekalian, tapi kebanyakan yang sekarang itu, mereka nggak percaya, malah menyaci maki orang Islam. Karena menurut mereka orang Islam itu bodoh-bodoh. Sampai di sini tausiahnya, ya kita mesti memperkuat diri kita, memperkaya ilmu, memperkaya wawasan, kemampuan agar kita bisa unggul dibandingkan Yahudi. Jadi kebanyakan orang Yahudi dan Nasrani itu fasikun katanya, orang-orang fasik. Fasik apa artinya? Durhaka. Tahu kalau Islam benar tapi nggak mau ngakui. Tahu kalau Nabi Muhammad benar tapi tidak beriman. I'lamu, ketahuilah. Kitabul lil mu'minin al-madhkurin, ialah kitab bagi orang mukmin yang telah tersebut itu. Anallah yuhyil arda ba'da mautiha. Sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Dengan apa? Binabat, dengan tumbuh-tumbuhan. Fakadzalika yaf'alu biqulubikum. Maka demikian pula katanya, Allah membuat hati kamu yarudduha ilal khusyuk, dikembalikannya kepada khusyukannya. Maksudnya gini, hati itu seperti tanah yang gersang. Kalau diisi dengan iman dan zikir, dia lembut, subur. Seperti tanah yang gersang disiramin air, tumbuh tanaman. Ya. Kalau sampai di sini, tausiahnya apa? Zikir penting, Pak. Ingat Allah itu penting. Itu sebabnya orang Islam jauh lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang agama lain. Orang lain agamanya kalau sholat cuma seminggu sekali. Kalau kita sehari 5 kali. Orang Yahudi lebih lama lagi. Kalau kita 5 kali sehari, lebih banyak, lebih dekat gitu. Tausiahnya, begitu masuk waktu sholat, jangan tinggalkan, sibuk apapun itu. Binabat fakadanya kayak fubirukulubikum yarudduha ila khusyuk.
Qad bayyana lakumul ayat, sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada kamu tanda-tanda adalah ala kudratina, yang menunjukkan atas kekuasaan kami bihada, dengan menghidupkan bumi ini, wa ghairihi, dan lainnya, la'alakum ta'qilun, supaya kamu memikirkannya, katanya. Sampai situ. Jadi berdasarkan ayat ini, tausiahnya mari kita hidupkan hati kita dengan zikir. Zikir banyak, Pak. Ada adzikru bil lisan, zikir dengan lisan. Apa contoh zikir dengan lisan? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tilawah, doa, munajat. Itu zikir. Ada zikir dengan hati. Orangnya diam tapi lagi berzikir. Imam Ghazali mengatakan dari dua model ini, model zikir dengan hati, dengan zikir dengan lisan, lebih unggul zikir dengan hati, katanya. Tapi untuk bisa zikir dengan hati, orang mesti lewatin dulu zikir dengan lisan. Maksudnya, untuk bisa membiasakan hati itu zikir dalam hati, dengan berzikir dengan hati, yang dengan lisan mesti dilazimin dulu, dilancarin, dibiasain. Ada adzikru bil badan. Bapak nih sekarang duduk di musola, nguling, lagi zikir badannya. Kalau gitu gimana? Berzikir kepada Allah membuat hati tenang. Hati yang tenang menimbulkan kekhusyuan dalam hidup. Khusyuknya hidup dalam sholat, dalam bekerja akan menghasilkan prestasi yang bagus. Jadi kalau gitu zikir penting. Keliru kalau ada orang bilang zikir bid'ah. Ya. Zikir ada yang berwaktu, ada yang tidak berwaktu. Ada zikir berwaktu, misalnya Nabi Muhammad ngajarin kalau habis sholat sunnahkan berzikir 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, 1 kali tahlil. Itu berwaktu namanya. Tapi ada zikir yang tidak berwaktu. Dipersilakan kepada kita kapan aja. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, katanya. Sambil jalan, sambil duduk, sambil apa aja, berbaring, silakan. Jadi berzikir dengan demikian banyak peluangnya. Apa pentingnya zikir tadi? Dengan berzikir hati menjadi cemerlang. Nabi Muhammad itu setiap hari istighfar minimal 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata Imam Ghazali, kenapa Nabi istighfar 100 kali? Karena hati itu seperti baja hitam. Kalau digosok sama amplas 100 kali, bening tuh baja. Ya Allah. Kalau bening kinclong, kalau kinclong bisa ngaca. Ngaca. Sama hati kalau dibiasakan istighfar, bening dia. Kalau bening, diajak ibadah gasik. Gasik. Cepat, getam. Jadi kalau gitu mana? Beningnya hati menjadikan orang menjadi bahagia. Amin. Kalau Islam menekankan pentingnya hati, baru akal. Kalau orang Barat akal diutamakan, hati nggak penting. Kalau kita hati penting, akal juga penting. Hati cerdaskan, akal juga bagus cerdaskan. Tapi akal yang cerdas tanpa kecerdasan hati bisa bahaya. Bisa nipu orang, ngakalin orang. Jadi penting cerdas hati itu. Apa iya hati bisa cerdas? Bisa, Pak. Dalam ilmu tasawuf, hati itu mesti dilakukan tiga tahap. Yang pertama takhalli. Takhalli itu mengosongkan hati. Jadi hati yang kita miliki sekarang mesti dikosongin, dibersihkan dengan apa? Dengan istighfar, dengan taubat. Kalau sudah bersih, sudah bening, dihias dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah 100 kali. Kalau sudah dihias, baru nampak hasilnya dengan selawat 100 kali. Jadi orang mulik kalau bisa ditausiahkan, punya habit, punya kebiasaan
Satu hari istighfar 100 kali, tahlil 100 kali, salawat 100 kali. Apa gunanya? Tadi mengolah hati supaya cerdas. Kata Nabi, man shalla alayya mi'ata marrah. Siapa orang berselawat kepada saya 100 kali per hari, Allah kabulkan hajatnya di dunia 7, 30 hajatnya di dunia, 70 sisanya di akhirat. Kenapa banyak di akhirat? Karena sono lebih enak. Iya. Lebih lama. Lebih banyak, lebih lama. Jadi selawat penting. Apalagi kalau satu hari 1000. Waduh. Ya kalau 100 mah gejel lah ya. Gejel. Sambil jalan dari rumah ke kantor sih ke Hotel Mulia baca selawat bisa 100 kali. Sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil jalan kaki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan dalam banyak hal orang yang banyak selawat hidupnya berkah. Amin. Ada aja berkah. Jangan ragu. Nah, sampai situ, sampai alakum takilun. Silakan, boleh nanya. Yang belum jelas. Tanya. Ya. Saya mau nanya tentang makna dari Jihad. Kalau jihad fisabilillah seperti kayak pahlawan-pahlawan Palestina itu kan, pejuang-pejuang itu kan dasar melawan tentara Israel. Mereka insya Allah pasti akan jadi syuhada. Yang ingin saya tanyakan, kalau memang lawan pejuang, misalnya seperti kayak yang biasanya itu makhluk segala macam, apakah dia termasuk ini juga kalau termasuk jihad, Ya. kematian dia? Apa itu jihad? Jihad itu asal kata jahada, yujahidu jihadun. Jihad artinya bersungguh-sungguh, mengerahkan tenaga, pikiran, harta, jiwa, raga untuk meraih ridho Allah. Bapak sungguh-sungguh berangkat dari unit kerja masing-masing dari tempatnya ke sini untuk sholat asar dan mendengarkan kajian itu jihad. Ya. Berangkat dari rumah ke Hotel Mulia dengan maksud bekerja karena Allah, itu jihad. Nah, kalau jihad dalam arti luas seperti itu, jihad dalam arti khusus itu perang. Sebetulnya ayat Quran tentang perang bukan jihad, qital. Dari kata qatala yaqtulu qitalun. Di Quran ada banyak ayat tentang qital. Ada lebih dari 5 ayat. Allah mengatakan waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah. Bapak selalu lihat. Ya. Setelah Allah bilang qatilu, perangilah, mesti ada fi sabilillah. Jadi perang dalam Quran itu mesti selalu didasarkan atas niat karena Allah. Kalau cuma perang doang, nggak karena Allah, matinya mati biasa. Nah, kalau niatnya perang karena Allah, fisabilillah, maka kalau dia mati, syuhada. Terus bagaimana nih dengan saudara-saudara kita di Palestina? Palestina terbagi 2. Kalau dilihat dari faksinya, ada fraksi Fatah, ada fraksi Hamas. Fraksi Fatah itu dipimpin oleh Yasser Arafat dulu. Sekarang Mahmud Abbas. Mahmud Abbas ya. Sifat dari fraksi ini adalah kompromistis. Ya, yang penting jadi negara merdeka, hidup dalam satu kesamaan dengan bangsa lain. Kalau Hamas nggak mau dia. Hamas nggak mau kompromi. Ya, Israel mesti digugah hanguskan. Nggak boleh ada nama negara Israel. Dulu saya pernah khutbah di Istiqlal. Sebelum khutbah itu ada duta besar Iran datang
di ruang VIP sama-sama saya dengan imam besar. Terus dia bilang sama saya, Pak Khotib gitu, pakai bahasa Inggris, bisa nggak katanya dimasukkan dalam khutbah Anda bumi hanguskan Israel? Saya bilang khutbah di Istiqlal itu tidak seperti khutbah di tempat lain. 2 minggu sebelum sehari ini sudah mesti masukin materinya, dan materi yang diminta oleh Istiqlal tidak ada kata itu, sehingga kalau tiba-tiba saya masukin itu jadi tidak lucu. Apa artinya? Hamas itu nggak mau kompromi. Dia bagaimana mengulang sejarah perang 5 Oktober dulu. Dulu pernah ada perang Mesir dengan Israel dan Mesir menang. Dia mengulang itu, maka dilakukan tanggal 7 Oktober. 7 Oktober itu mulainya perang itu dilakukan dengan 5.000 roket dari Gaza itu ke wilayah Israel. Dari sudut pertempuran dia menang. Kenapa? Karena bisa menembus pertahanan udara yang menurut orang Barat nggak mungkin bisa ditembus. Israel itu punya Iron Dome namanya, punya kubah atasnya itu nggak bakal ditembus oleh roket manapun. Tapi karena diserbu 5.000 bisa tembus, sampai 1.400 orang mati orang Israel. Nah, dari sudut itu mereka berhasil, dan sampai sekarang pejuang-pejuang Hamas itu masih ulet gitu, meskipun sudah 11.000 yang wafat. Dari sudut bahwa mereka berperang karena Allah, mereka mati syahid. Itu bagaimana tuh orang-orang sipil? Nah, gitu pertanyaannya. Orang sipil yang harus terbunuh karena kena bom. Mereka yang terbunuh karena kena bom, mereka majhul. Mereka termasuk orang yang dizalimi, mazlum. Nah, kalau mazlum dan mereka muslim, syahid dunia. Mereka yang luka, dosanya diampuni. Mereka yang masih hidup dan tetap berjuang bertempur mujahid fisabilillah. Saya di mana-mana, di tempat saya ngajar di BPK, di mana-mana saya ngajarin supaya udah 2 minggu lalu ya, supaya baca doa kunut. Turun nazilah. Turun nazilah itu kalau menurut Imam Syafi'i 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, jadi 5 pakai gitu. Kalau Imam Hanafi mengatakan kunut nazilah ada cuma di waktu sholat jahriyah. Sholat jahriyah, sholat yang kedengeran Maghrib subuh. Maghrib, isya, Subuh ya maghrib. gitu. Saran saya kalau bagus ya dibaca. Kita kan nggak bisa bantu apa-apa. Kalau bantu uang bagus, donasi itu kan dikumpulkan nanti dikirim ke sana. Sayangnya sekarang donasi yang dikirim oleh pemerintah atas dukungan rakyat Indonesia sampai sekarang belum bisa masuk. Nggak bisa masuk ke Bandara Al-Arif, masih di Mesir. Tadi nggak boleh masuk oleh Israel. Ada 40 ton karena yang kita kirim ke sana dan udah sampai, tapi nggak bisa masuk ke daerah konflik. Jadi gimana status hukumnya kan gitu pertanyaan. Mereka yang meninggal karena perang Israel Hamas mati syahid. Mereka yang luka, mereka diampuni dosanya. Yang hidup dan terus berjuang disebut mujahid fisabilillah. Dan Israel sebetulnya sudah kewalahan. Ya. Kewalahan dia, sudah kewalahan, sudah capek gitu menghadapi Hamas. Dan sekarang sudah meluas perang itu ke Lebanon, kemudian Suriah, kirim juga ya. Yaman Houthi. Jadi gimana? Kita paling enggak, saran saya, kita orang Indonesia ya doa kunut lah, kunut nazilah.
Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Gaza itu tempat lahir Imam Syafi'i. Satu-satunya ulama mujtahid yang garis keturunannya sampai ke Rasulullah Imam Syafi'i. Imam Hanafi nggak ada, tidak sampai ke Rasulullah. Imam Malik nggak sampai, Imam Hambali nggak, tapi Imam Syafi'i kalau ditarik garis tuh urut-urutannya sampai Rasulullah. Kalau Bapak sholat di Masjidil Aqsa, subuh pakai kunut ke sana ya, karena madhabnya sebagian besar Syafi'i. Palestina apalagi yang Fatah itu mayoritas sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, Hamas ini sebagian Syiah, yang nggak mau kompromi itu Syiah. Itu sebabnya ketika perang Hamas dengan Israel, yang paling kuat backupnya di Iran. Lebanon itu Hasan Nasrullah itu Syiah. Suriah yang bergerak Hizbullah Syiah. Houthi Syiah. Nah, kita tidak ngelihat Syiah yang Sunninya, dia orang Islam Indonesia, orang Islam, saudara kita tolongin aja, doain aja, gitu ya. Bisa ada? Cukup ya? Satu aja. Tapi untuk di Israel sendiri itu ada umat muslimnya? Iya, sepertiga orang Islam dan orang Islam. Penduduk Israel itu sepertiga orang Islam. Banyak. Makanya dulu kan pernah diusulkan kita nuklir aja tuh, dibom nuklir aja tuh Israel. Kenapa nggak dilakukan? Karena kalau dilakukan, sepertiga penduduk Israel itu Islam. Yang minta supaya Netanyahu mundur itu turun Islam, karena mereka bilang bukan begini caranya menghadapi Hamas, bukan dengan membombardir habis di Gaza, bukan, tapi dengan cara memberikan kemerdekaan kepada orang Palestina supaya hidup berdampingan dengan damai. Itu ya. Mudah-mudahan lah Oki yang sudah bersidang kemarin, mudah-mudahan itu hasilnya kan sudah disampaikan dan dibicarakan ke Joe Biden supaya ada solusi. Dan Joe Biden langsung ngomong nggak boleh nembakin atau membom rumah sakit. Sudah ada pengaruhnya, cuman belum ada ceasefire, belum ada gencatan senjata. Mudah-mudahan ya. Amin. Kita doain. Amin. Kita bersyukur nih duduk masih nyaman, makan masih ngegeleser, tidur masih ngelenter. Soalnya nggak bisa tidur ngelenter. Ya, saya pernah ketemu orang Palestina 3-4 tahun sebelum COVID. Anda dari mana? Indonesia ya? Iya, saya Indonesia. Anda Malaysia, saya Indonesia gitu. Wah, enak ya, Indonesia mayoritas umat Islam di sana. Negaranya besar, aman. Kami negara kecil masih ibadah. Padahal kami tiap hari khawatir diserbu oleh Israel, digerebek sama Israel katanya gitu. Kalau Anda tinggal di Indonesia, Muslim, nggak sholat, nggak ibadah, malu kan? Hidupnya enak, nggak ibadah. Iya benar. Gitu ya? Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an. Amin. Wa bi kalamikal qadim. Amin. Wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin. Amin. Wa bi haqqi ummil Qur'an. Amin. Alimna al-Qur'an. Amin. Wa faqihna fid din. Amin. Wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi
husnul khatimah wa la takhtim alaina bisulil khatimah. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.